Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? JJK Modulo chapter 6 telah dirilis di situs Manga Plus. Di pembahasan chapter 5, Abdi Kos membuat teori yang sangat menarik, yaitu kakek pengguna roh pelindung adalah orang penting di masa lalu di mana dia ada hubungannya dengan Cooling Game. Dan ya, sepertinya teori tersebut agak sedikit mendekati kebenaran di chapter 6 ini. Dan sama seperti chapter 5, chapter 6 ini penuh dengan pertarungan yang mengembalikan semangat kita akan Jamjutsu Kaisen. Berikut pembahasan detail Jujutsu Kaisen Modulo chapter 6. Check it bro. Pertama, penjelasan kekuatan Maru. Di video teori sebelumnya, Abdi Kos memprediksikan tentang kekuatan Maru seperti apa. Pertama, Abdi Kos memprediksikan kalau mata ketiga Maru adalah mata yang di-share dengan saudara kembarnya yaitu Cross. Jadi kekuatan hebat yang bangkit dari Maru saat dia tidak sadarkan diri bukanlah milik Maru tapi milik Cross. Tapi ya, melihat teknik alien dia yang bernama Harmony, Abdi Kos membuat teori kedua, yaitu kekuatan Maru mirip Gojo Satoru, di mana teknik Harmony mirip teknik Limitless, sementara mata ketiga Maru mirip Six Eyes Gojo. Jadi Maru punya dua kekuatan terpisah, yaitu Harmony dan Third Eye. Lalu yang manakah teori yang paling mendekati di chapter 6 ini? Saat awal pertarungan, Maru tetap menutup mata dia, sementara mata ketiganya terbuka. Dari sini Abdi Kos yakin kalau teori yang benar adalah yang pertama, yaitu sharing kekuatan dengan Cross, di mana Maru yang asli tetap pingsan. Jadi Cross lah yang mengendalikan pertarungan dengan memakai mata ketiga Maru. Jika teknik alien Maru adalah Harmony, maka teknik alien Cross sebagai saudara kembarnya kemungkinan adalah kebalikan dari teknik Maru, yaitu disharmony. Tapi ya, setelah Cross datang untuk mengamati pertarungan Maru, Abdi Kos langsung beralih ke teori kedua, yaitu kekuatan Maru memang mirip Gojo Satoru. Pertama, kekuatan dari Third Eye mampu memberikan efek delirium, yaitu efek godak-godak alias goblok mendadak pada seseorang. Ini mirip seperti Genjutsu, tapi kemungkinan aplikasinya lebih ke sains alias bisa dijelaskan secara logika. Dengan satu kekuatan Third Eye, roh pelindung tidak mampu bertahan, sementara sang kakek berusaha menyadarkan dirinya sendiri dari delirium dengan menusuk tangannya. Sepertinya si kakek memang seorang petarung tangguh di masa lalu. Berikutnya, ketika pertarungan taijutsu, lemparan batu Maru mampu berubah arah. Tendangan dia sangat kuat hingga menghancurkan papan pijakan. Maru juga terlihat mampu memanipulasi gravitasi dengan membuat bola melayang termasuk meledakkannya. Yang paling mengerikan adalah Maru mampu membuat air kolam mendidih lalu membeku dalam sekejap. Dari sini apa sebenarnya kekuatan Maru? Clue dari sang kakek awalnya mengira kekuatan Maru adalah anti gravitasi, tapi kemudian si kakek merevisi kalau kekuatan Maru kemungkinan berhubungan dengan suatu konsep alias teknik kutukan saintifik ala-ala sebagian penyihir Jujutsu. Tapi di akhir si kakek yakin kalau teknik Maru adalah mengacaukan logika. Jadi teori akhir dari Abdi Kos, kekuatan Maru adalah Harmony dan disharmony, yaitu dalam keadaan mata ketiga tertutup. Kekuatan Maru adalah Harmony, tapi dalam keadaan mata ketiga yang terbuka, kekuatan Maru adalah disharmony. Dia mampu mengacaukan logika dalam kurung disharmonisasi dari suatu objek yang menjadi sasaran matanya. Dia mampu membuat alur lemparan yang seharusnya lurus menjadi berbelok. Dia mampu menerbangkan bola-bola seakan-akan gravitasi tidak bekerja pada bola tersebut. Bahkan dia bisa meledakkannya, yaitu mengacaukan harmonisasi aliran udara di dalam bola. Terakhir, dia mampu mendidihkan air dan membekukannya dalam sekejap. Jadi level manipulasi Harmony dari Maru adalah hingga ke tahap atom, layaknya Limitless Gojo. Untuk itulah dia butuh melihat struktur atom benda yang akan dia manipulasi dengan mata ketiga miliknya. Ingat ya, meskipun penjelasan ini masuk akal, tapi ini masih sebatas teori dari Abdi Kos. Kedua, Cross ingin memicu perang penyihir melawan alien. Kedatangan Cross ke tempat pertarungan Maru melawan kakek tua bukan hanya sekedar pengamatan, melainkan Cross menginginkan Maru yang tidak sadar agar membunuh si kakek tua. Tujuannya adalah untuk memprovokasi ekstremis penyihir yang ada di bumi kalau kaum mereka telah dibunuh alien. Jadi ya, pemicu perang sebenarnya bukan hanya dari pihak alien, tapi juga bisa dari pihak penyihir. Fakta yang perlu teman-teman ingat adalah para pengguna kutukan sudah mengetahui informasi kedatangan alien lebih awal daripada penyihir Jujutsu itu sendiri. Karena apa? Karena informasi ini sudah tersedia di pasar gelap
akibat data digital dari pemerintah Jepang yang bocor. Jadi ya semoga panel ini bukan hanya omon-omon, karena Jujutsu Kaisen itu seringkali sok-sokan universe-nya luas, tapi yang disorot ternyata cuma sedikit alias cuman itu-itu saja. Jadi kalau memang ada penyihir ekstremis layaknya Geto Family, semoga saja segera ditunjukkan, karena Abdikos pribadi sudah membuat teori kalau para alien tidak akan berani macam-macam apalagi sampai mendatangi bumi jika sejak awal rencana Geto untuk menciptakan Jepang yang hanya berisi penyihir berhasil. Dari sini alasan Cross ingin segera memulai perang dengan penyihir adalah karena dia yakin para alien bisa memenangkan perang ini, yaitu karena ada King Simurian yang diketahui bernama Dabla berdiri di pihak alien. Jadi vibe Cross ini mirip Kenjaku, yaitu ingin memulai perang dengan penyihir Jujutsu hanya karena Sukuna berpihak kepadanya. Untungnya Tsurugi menyadari niat jahat dari Cross ini, sehingga dia melindungi kakek tua dari Maru agar tidak terjadi pembunuhan. Walhasil melihat kegigihan Tsurugi dalam menyadarkan Maru, Cross akhirnya luluh. Dia bergerak maju untuk menenangkan kekuatan Maru yang tidak terkendali. Ketiga, flashback Yuji yang sangat mengejutkan. Yap, ini adalah trending topik di forum internet saat ini, yaitu saat si kakek tua serius ingin bertarung dengan Maru mode Berserk. Si kakek mengingat pertarungan dia di masa lalu, di mana dia pernah menghadapi pertarungan hidup dan mati dengan seseorang yang mana pertarungan ini membuat dirinya kabur. Tapi kali ini momen tersebut datang kembali saat melawan Maru. Jadi si kakek berjanji tidak akan kabur kali ini. Dan sosok di masa lalu yang pernah dihadapi si kakek adalah Yuji versi muda. Yap, meski sudah disembunyikan dengan jubah hitam, tapi dari bekas luka dan sorot mata terlihat sekali kalau dia adalah Itadori Yuji. Jadi bagaimana bisa si kakek bertemu Yuji di masa lalu? Menurut Abdikos sama seperti di teori video sebelumnya, yaitu kakek ini adalah mantan player Cooling Game yang teknik kutukannya dibangkitkan saat dia masih kelas 1 SD. Teori dari Abdikos, dia adalah anak kecil yang hidup dengan ibu single parent, dimana karena dia tidak punya kemampuan membunuh saat itu, ibu dari si kakek merelakan dirinya untuk dibunuh agar anaknya mendapat 1 poin untuk bertahan hidup di Cooling Game. Karena saking cintanya sang ibu pada anak semata wayangnya, si ibu pun berubah menjadi roh pelindung untuk sang anak di Cooling Game. Dan si kakek terus melakukan pembunuhan karena dunia tidak adil kepadanya sejak Cooling Game. Dan ya, setelah Cooling Game disterilkan, dalam kurung bukan dihentikan, para player jahat diburu oleh para penyihir termasuk si kakek yang kemungkinan saat itu sempat bertemu dengan Yuji yang memburunya. Jadi panel flashback ini kemungkinan terjadi pasca Cooling Game, yaitu saat perburuan player jahat yang berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi si kakek kemungkinan sudah lumayan besar saat itu, tapi si kakek memilih kabur dari pertarungan, kemudian pensiun setelah bertemu Yuji karena Yuji terlalu kuat di pasca Cooling Game. Kasus ini mirip seperti Ogami dan Awasaka yang memilih pensiun setelah Gojo kecil memergokinya. Dan ya, setelah si kakek menyembunyikan identitasnya selama puluhan tahun, ingatan jahat dia kembali setelah dia mulai menua. Itulah kenapa judul chapter 5 adalah Demensia, yaitu menggambarkan kondisi sang kakek yang seperti anak kecil di masa lalu. Karena memang semakin tua seseorang, kelakuannya akan kembali seperti anak kecil akibat lemahnya pikiran dia ketika sudah tua. Jadi ya, semoga saja di minggu depan ada flashback dari si kakek tua, mengingat ada potensi dia menjadi karakter baik setelah Tsurugi melindunginya dari Maru mode Berserk. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.